Kasus pembunuhan pegawai BPS Halmahera Timur berinisial KLP yang berusia 30 tahun kembali mengungkapkan fakta baru yang begitu tragis. Sebelumnya jasad KLP ditemukan dalam kondisi membusuk setelah rekan kerjanya mendatangi rumah dinas BPS Halmahera Timur pada Kamis 31 Juli. Ternyata KLP tewas dibunuh dengan keji oleh rekan kerjanya sendiri, yakni berinisial AK berusia 27 tahun. Tepatnya pada Sabtu 19 Juli, gara-gara pelaku terjerat judi online. Namun ada fakta baru yang terungkap setelah tersangka AH melakukan rekonstruksi pada Jumat 8 Agustus di rumah dinas kantor BPS Kabupaten Halmahera Timur di Jalan Trans Halmahera Puji Malaka, Kota Maba Halmahera Timur, Maluku Utara. Hanya karena ditemukan tewas secara tragis, fakta adanya pelecehan seksual yang dialami korban membuat warga Puji Malaka murka dan mendatangi lokasi saat proses rekonstruksi. Petugas dari Polres Halmahera Timur yang datang dengan menggunakan truk polisi pun dikerahkan mengamankan lokasi yang telah dipadati warga. Mengenai kronologinya, korban KLP berasal dari Magelang, Jawa Tengah, merupakan rekan kantor AK di BPS Halmahera Timur. Kebetulan KLP dan calon istrinya AK bernama ASM yang juga merupakan rekan sekantor menempati rumah dinas yang sama namun berbeda kamar. Kronologi aksi pembunuhan yang dilakukan AK terhadap KLP pun terungkap dalam proses rekonstruksi. Sebelum hari kejadian, pelaku AH sempat mendatangi KLP untuk meminta pinjaman uang sebesar 30 juta rupiah namun ditolak oleh korban. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa uang tersebut akan digunakan pelaku AK untuk membayar utang judi online dan sebagian lagi dipakai untuk kembali bermain judi online. Penolakan yang dilakukan korban KLP kemudian membuat pelaku sakit hati dan merencanakan aksi pembunuhan sadis tersebut. Pelaku AH memanfaatkan kunci pintu kamar rumah dinas yang dimiliki ASM, calon istrinya, untuk menyusup masuk dan memperhatikan gerak-gerik KLP pada Kamis 17 Juli. Pelaku berada di kamar itu selama 2 hari hingga akhirnya menjalankan aksinya pada Sabtu 19 Juli saat rumah dinas tersebut sepi lantaran penghuninya banyak yang pulang. Pada pukul 5:22 waktu Indonesia Timur, pelaku memasuki kamar korban dan menyekatnya agar tidak melawan. Kedua tangan korban diikat sementara mulutnya dilabdan agar tidak berteriak. Pelaku sempat melakukan pelecehan seksual sebelum akhirnya meminta maaf dan kembali memaksa korban memberikan uang yang ia minta. Pelaku mengambil handphone milik korban, meminta password dan mulai memindahkan uang sebesar 38 juta rupiah ke rekening pelaku. Selanjutnya AH mengaku berusaha mendapatkan lebih banyak uang dengan membuka pinjaman online atas nama korban dan mendapatkan uang sebesar 50 juta rupiah. Sampai di situ uang tunai yang ada di kamar korban juga diambil oleh pelaku. Setelahnya pelaku berusaha menghilangkan nyawa korban dengan membekap wajahnya menggunakan bantal. Setelah sempat kehilangan kesadaran dan lemas, korban sempat kejang-kejang sebelum akhirnya meninggal dunia. Pelaku sempat memeriksa tanda-tanda untuk memastikan apakah korban sudah benar-benar meninggal atau belum. Untuk mengalihkan perhatian rekan-rekan kerjanya, AH sempat membawa menghilang jejak pembunuhan dengan mengambil 2 buah handphone korban. Dengan berpura-pura menjadi KLP, pelaku AH kemudian mengajukan cuti selama 5 hari, yakni mulai 21 Juli sampai 25 Juli. Pelaku juga membalas pesan yang masuk ke handphone korban hingga akhirnya membuangnya untuk menghilangkan jejak. 2 handphone dan tas milik korban dibuang di Ternate secara terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.